Hai semua, kali ini aku mau bikin tongseng ayam. Ini rasanya enak banget, seger. Dimakan pakai nasi putih hangat, cocok banget ya. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Untuk bahannya, di sini aku pakai ayam setengah kilo atau 500 gram. Di sini udah aku potong kecil-kecil kayak gini dan udah dicuci bersih ya. Untuk sayurannya, di sini aku pakai sayur kol. Ini udah aku potong-potong ya, dan aku pakai tomat 1,5 dipotong memanjang kayak gini. Nah, ini aku mau sisihin dulu. Lanjut untuk bumbunya, aku pakai bawang merah. Ini bawang merahnya agak banyak karena kecil-kecil ya. Bawang putih, kemiri, 1 batang serai, lengkuas, kunyit, jahe, daun salam, daun jeruk, dan yang terakhir di sini ada cabai rawit merah ya. Ini aku mau sisihin dulu. Dan di sini aku pakai daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong dan udah aku cuci bersih ya. Yang terakhir ini ada ketumbar, aku pakainya kurang lebih 1 sendok makan dan 2 bulatan asam kandis ya. Kalau nggak punya asam kandis bisa diganti dengan asam jawa. Lanjut di sini aku mau halusin dulu untuk bumbunya, pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe. Nah, di sini aku mau tambahin air, bisa diganti dengan minyak goreng ya. Sebenarnya di sini aku kurang masukin ketumbar, jadi di sini aku mau masukin ketumbarnya dulu, baru nanti aku mau halusin lagi. Nah, kalau ketumbarnya udah masuk, kita lanjut chopper lagi ya, sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau udah, kita masukkan dan tumis bumbu sampai matang dan airnya tanak. Jangan lupa diaduk-aduk agar bawahnya nggak gosong ya. Nah, kalau udah tanak dan harum, di sini aku mau tambahin sedikit minyak, lalu diaduk-aduk lagi, tumis sampai bumbunya mateng ya. Nah, kalau udah di sini aku mau tambahin 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Ini mau aku remes-remes dulu ya biar wanginya keluar. Masukin juga lengkuas sama serainya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan matang ya. Nah, kalau udah matang bumbunya kayak gini, langsung aku mau masukin ayamnya. Jangan lupa diaduk-aduk. Masak ayamnya sampai berubah warna jadi putih pucet ya. Nah, kalau udah putih pucet kayak gini ayamnya, di sini aku mau tambahin air kurang lebih 600 sampai 700 ml ya. Nah, setelah itu aku mau tambahin garam. Di sini aku pakai 1,5 sendok teh, lalu kaldu ayamnya setengah sendok teh. Lalu di sini aku pakai gula merah. Nah, ini aku mau aduk-aduk dulu ya sebentar sebelum ini ditutup. Nah, kalau udah aku mau tutup dulu, masak ayam sampai empuk. Kalau ayamnya udah empuk kayak gini, ini udah empuk ya. Di sini aku mau masukin sayur-sayurannya ya, teman-teman. Di sini aku mau masukin kolnya dulu. Kemudian disusul sama daun bawang, cabai rawit, dan tomatnya. Dan gak lupa asam kandisnya masuk ya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan sayurannya mateng ya. Tambahkan juga kecap manis. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Lalu diaduk-aduk lagi. Jangan lupa tes rasa ya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Nah, karena di sini rasanya kurang asin, jadi aku mau tambahin garam sama kaldu ayamnya masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu di sini aku mau aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan jangan lupa dites lagi. Kalau udah pas, ini aku mau tiriskan ya. Nah, ini dia tongseng ayamnya udah selesai dibuat dan siap disajikan ya. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, kali ini aku mau bikin sop bakso bihun. Ini rasanya enak banget, seger. Bahan-bahannya juga mudah didapat, bikinnya juga simple. Nah, mau tahu cara gimana aku buatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Untuk bahannya, di sini aku pakai sayur kol yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong ya. Lalu ada kentang, di sini aku pakai 1 buah ukuran besar, 1 buah tomat, wortel, dan buncis ya. Nah, ini aku mau sisihkan dulu.
Nah, lanjut di sini ada bakso. Ini aku pakai 10 buah bakso ya. Ini aku pakai satu bungkus kecil yang biasa dijual di tempat sayur itu. Jangan lupa dipotong atau dibelah 4 seperti ini biar matangnya sampai dalam ya. Selanjutnya di sini aku pakai 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Ini udah dipotong-potong dan udah dicuci bersih. Dan di sini aku pakai satu bungkus soun. Ini ukuran sedang ya. Nah, ini aku mau sisihkan dulu ya. Kita akan buat bumbunya dulu. Aku pakai 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 3 buah kemiri, dan sedikit jahe. Tambahkan air sedikit atau bisa diganti dengan minyak goreng ya. Nah, ini aku mau haluskan dulu. Kalau bumbunya udah halus kayak gini, langsung kita tumis aja ya. Tumis pakai api sedang aja biar nggak cepat gosong. Ini kita tumis sampai mengeluarkan harum ya. Nah, ini bumbunya udah harum, udah berubah warna kuning kecoklatan. Ini udah mateng. Di sini aku mau tambahin air kurang lebih sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Nah, kalau udah di sini aku mau tutup sebentar ya biar airnya cepat mendidih. Nah, kalau udah setengah mendidih kayak gini, di sini aku mau masukin sayuran yang agak kerasnya. Nah, di sini aku mau aduk-aduk sebentar. Nah, setelah itu aku mau tutup lagi biar sayurnya empuk ya. Kalau airnya udah mendidih dan sayurnya udah empuk, di sini aku mau masukin baksonya. Aduk-aduk, masak bakso sampai mengembang ya, sampai dia matang. Nah, sebelum aku tutup lagi, di sini aku mau kasih perbumbuannya dulu ya. Tambahkan garam 2 sendok teh. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh ya. Nah, di sini aku mau aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, setelah itu di sini aku mau tutup kembali. Nah, ini udah mateng ya, sayurnya udah empuk, baksonya udah mengembang semua. Langsung di sini aku masukin sayur kol sama sounnya. Nah, di sini aku mau tekan-tekan seperti ini biar semuanya mateng rata ya. Jangan lupa diaduk-aduk kayak gini. Nah, sebelum dimatikan kompornya, di sini aku mau masukin seledri sama daun bawang plus tomatnya dan aku mau aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan matang ya. Nah, ini sayur sopnya udah matang. Di sini aku mau matikan kompornya dan tiriskan ya. Nah, ini dia sop bakso bihunnya udah selesai dibuat dan siap disajikan ya. Ini rasanya enak banget, seger, pokoknya mantul. Nah, semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya. Hai semua, kali ini aku mau masak ayam tahu. Dimasak berkuah kayak gini rasanya enak banget, nikmat, seger dan gurih banget. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Untuk bahannya di sini aku pakai ayam kurang lebih 500 graman. Nah, ini udah aku potong kecil-kecil dan udah dicuci bersih ya. Nah, di sini aku pakai tahu 1 bungkus atau 10 biji. Ini aku pakainya tahu kuning ya. Lanjut panasin air. Kalau airnya udah mendidih kayak gini, masukin ayamnya. Di sini aku mau rebus dulu ayamnya sampai empuk ya. Biar airnya cepat mendidih dan ayamnya cepat empuk, di sini aku mau tutup wajannya ya. Nah, kalau airnya udah mendidih kayak gini, di sini aku mau buka sebentar dan aku mau ambil kotor-kotoran yang ada di atasnya kayak gini ya. Nah, kalau udah di sini aku mau tutup lagi, masak lagi ayamnya sampai ayamnya benar-benar empuk ya. Lanjut aku mau siapin dulu untuk bumbunya. Aku pakai 5 siung bawang putih dan 4 buah kemiri, jahe setengah senti. Lalu daun bawang ini aku pakai bagian bawahnya aja dan sedikit ada ijo-ijonya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini aku mau tambahin sedikit minyak.
Kemudian campur bumbu sampai halus. Nah, kalau bumbunya udah halus, di sini aku mau tumis bumbunya, masak bumbu sampai matang dan harum ya. Nah, kalau bumbunya udah matang kayak gini, di sini aku mau masukin ayam yang udah kita rebus tadi ya. Nah, masukin sama air-airnya juga. Nah, kalau udah di sini aku mau aduk-aduk sebentar. Kalau udah masukin tahu. Setelah itu di sini aku mau tambahin garam 2 sendok teh. Kaldu sapi atau kaldu ayam setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata, di sini aku mau tutup lagi ya. Di sini aku mau masak tahunya biar tahunya matang dulu. Nah, kalau airnya udah mendidih kayak gini, di sini aku mau buka. Ini tahunya udah mateng ya, dan ayamnya juga udah empuk. Terakhir di sini aku mau taburin daun bawang dan cabai rawit. Kemudian aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau udah di sini aku mau matikan kompor dan aku mau tirisin. Nah, ini dia sayur ayam tahunya udah selesai dibuat dan ini rasanya enak banget, seger, gurih, pokoknya nikmat banget. Nah, semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya. Hai semua, kali ini aku mau bikin sambal hati ampela. Ini rasanya enak banget, pedas, gurih, manisnya pas, dan gak ada bau amis sama sekali. Nah, dimakan sama nasi putih hangat, ini cocok banget dan nikmat banget. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Untuk bahannya di sini aku pakai hati ampela, ini aku pakai kurang lebih 250 graman dan ini udah aku cuci bersih ya. Lanjut aku mau rebus dulu hati ampelanya, sebelumnya aku udah panasin air ya. Nah, di sini aku mau tambahin 1 batang serai, jahe, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Nah, di sini aku mau aduk-aduk dulu sebentar sebelum pancinya mau aku tutup ya. Nah, kalau udah di sini aku mau tutup pancinya biar airnya cepat mendidih dan hati ampelanya juga cepat mateng ya. Nah, kalau airnya udah mendidih kayak gini, terus hati ampelanya juga udah mateng, udah nggak bau amis lagi. Di sini aku mau angkat ya. Nah, ini hati ampelanya udah aku tirisin. Ini mau aku dinginin dulu sebelum dipotong-potong ya. Di sini aku mau siapin dulu untuk bumbunya. Aku pakai bawang merah 6 siung dan bawang putihnya 3 siung, kunyit 1 ruas jari dan jahe setengah ruas. Kemudian ini aku pakai 12 buah cabai merah rawit dan 10 buah cabai merah keriting ya. Nah, ini aku mau belah jadi 2 bagian kayak gini biar kita halusinnya mudah ya. Dan jangan lupa tambahin air buat pelicinnya, boleh juga diganti sama minyak goreng. Nah, di sini aku mau halusin dulu bumbunya. Nah, ini udah halus bumbunya, aku mau sisihin dulu. Dan lanjut di sini aku mau potong-potong dulu hati ampelanya karena ini udah dingin ya. Nah, kalau udah selesai dipotong kecil-kecil kayak gini, ini langsung mau aku goreng ya. Kalau goreng hati ampela itu biasanya dia meletup-letup, jadi di sini aku mau tutup ya. Nah, ini hati ampelanya udah matang. Ini aku gorengnya nggak terlalu garing ya. Di sini aku mau angkat aja, tapi sesuaikan selera aja. Kalau teman-teman mau lebih garing dari ini boleh banget ya. Nah, kalau udah selesai lanjut di sini aku mau masukin bumbu yang udah dihalusin tadi. Jangan lupa diaduk-aduk. Masak bumbu sampai airnya tanak dan bumbunya harum ya.
Nah, kalau udah tanah kayak gini, bumbunya juga udah harum. Di sini aku mau tambahin seasoning. Nah, aku mau tambahin garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, dan gula setengah sendok teh. Jangan lupa diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, setelah itu di sini aku mau masukin hati ampelaknya, lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa di sini aku mau tambahin air sedikit aja. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan airnya menyusut ya. Jangan lupa juga tes rasa. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin lagi. Di sini aku mau tambahin garam setengah sendok teh lagi ya, sama aku mau tambahin gula merah sedikit. Nah, ini aku mau aduk-aduk di sini biar bumbunya rata. Ini gula merahnya aku tekan-tekan biar tercampur sama semuanya ya. Nah, kalau ini udah matang dan rasanya juga udah pas, di sini aku mau tirisin ya. Nah, ini dia sambal hati ampelanya udah selesai aku buat ya, dan ini siap disajikan. Ini rasanya enak banget, sedap, gurih, manis, pedesnya benar-benar pas, enak. Nah, di sini aku makannya pakai nasi putih hangat tok ya. Ini enggak aku tambahin lauk-lauk lain, tapi ini udah nikmat banget, bisa ngabisin nasi. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu di video selanjutnya.